Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nike Basinta, NPM 18111003006. Saya dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan laporan IPA tentang fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Proses fotosintesis ini memerlukan bantuan sinar matahari. Fotosintesis berlangsung di bagian daun. Klorofil merupakan zat warna hijau pada tumbuhan. Klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari. Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Begitu juga dengan tumbuhan hijau. Pada proses fotosintesis dihasilkan karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat digunakan oleh tumbuhan hijau untuk tumbuh, memperbanyak diri, dan sebagai makanan cadangan. Tempat penyimpanan makanan cadangan itu misalnya pada akar, buah, biji, dan batang. Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Yang pertama, air diserap oleh akar dari dalam tanah. Selanjutnya, air dari akar menuju daun. Kemudian, karbon dioksida diserap dari udara oleh daun atau melalui mulut daun atau yang biasa kita sebut stomata. Melalui fotosintesis, air dan karbon dioksida kemudian diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Kebanyakan proses fotosintesis terjadi pada siang hari karena membutuhkan bantuan sinar matahari. Energi dari sinar matahari digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula dan oksigen. Proses ini kemudian dikenal dengan nama fotosintesis. Dari reaksi fotosintesis tadi, cahaya matahari merupakan sumber energi utama pada proses fotosintesis. Oksigen yang merupakan hasil fotosintesis dikeluarkan oleh tumbuhan melalui mulut daun atau stomata dan digunakan oleh manusia dan hewan pada proses pernapasan. Hasil fotosintesis lainnya yaitu glukosa yang merupakan zat makanan yang akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh lapis. Pada tumbuhan, glukosa ini digunakan untuk tumbuh, berkembang biak, dan disimpan sebagai timbunan makanan. Oke, selanjutnya adalah tempat terjadinya fotosintesis. Yang pertama adalah akar. Air diserap oleh akar dari dalam tanah. Tanah mengandung zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Tumbuhan mengambil zat hara yang terdapat di tanah melalui akarnya. Zat hara diserap oleh rambut-rambut akar yang halus. Air yang masuk melalui akar kemudian disalurkan ke dalam melalui batang. Yang kedua adalah batang. Tumbuhan menyerap karbon dioksida melalui lentisel atau pori-pori batang dan mulut daun. Air yang mengandung zat hara dan karbon dioksida ini akan diangkut ke daun melalui batang lewat pembuluh kayu atau silem. Selanjutnya adalah daun. Saat sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil menangkap energi dari cahaya tersebut. Nah, klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat di dalam daun. Cahaya matahari digunakan sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis. Air dari akar menuju daun, karbon dioksida diserap oleh daun melalui mulut daun atau stomata. Air dan karbon dioksida kemudian diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Mulut daun dan stomata adalah lubang-lubang kecil pada permukaan daun. Oksigen yang merupakan hasil fotosintesis dikeluarkan oleh tumbuhan melalui mulut daun atau stomata dan digunakan oleh manusia dan hewan pada proses pernafasan. Sekian presentasi dari saya tentang fotosintesis. Selanjutnya ada video mengenai observasi dan eksperimen tentang fotosintesis yang saya lakukan. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi.
Di sini saya akan menampilkan video tentang terjadinya proses fotosintesis. Disimak ya. Di bagian pohon terdapat akar, batang, buah, ada daun, dan ada bunga. Pada proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, dan pada proses fotosintesis juga memerlukan air. Oke, selanjutnya di dalam daun terdapat klorofil. Klorofil adalah zat yang membuat daun menjadi berwarna hijau. Nah, klorofil ini membentuk glukosa. Baiklah, di penjelasan selanjutnya, manusia mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian, karbon dioksida tersebut diserap oleh daun. Baiklah, untuk penjelasan terakhir, pada bagian proses fotosintesis ini menghasilkan oksigen dan glukosa yang digunakan untuk pernapasan manusia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.